Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau mengundang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita, menjamah kita agar setiap pujian boleh menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita, Tuhan yang sanggup menolong kita.
satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Hanya Yesus yang sanggup kita andalkan dalam keadaan kita, karena Dia sanggup menolong kita tepat di waktunya Tuhan. Kita mau senantiasa berharap hanya kepada Dia yang sanggup memberikan pertolongan itu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya Kau yang sanggup percaya, Engkau senantiasa memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan kami Tuhan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, Kau satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, Engkau Tuhan memberkati, amin. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Itulah janji-Mu kepada kami. Engkau satu-satunya penolong kami, Engkau satu-satunya harapan kami, dan Engkau satu-satunya penyembuh kami. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bersama Engkau. Sebentar kami akan memulai kebaktian kami. Roh Kudus jamah kami Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami. Kami siap memuji Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mau baca pengakuan iman rasuli. Kita mau tetap bangkit berdiri. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Yesus adalah Raja di atas segala raja. Dia Tuhan yang sangat luar biasa. Kita mau menyambut Tuhan dengan kesungguhan hati kita, karena Dia adalah Raja bagi kita semuanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia. Amin. Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Angkat tanganmu, puji Hosana. Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Siapa yang dipuji Tuhan? Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Haleluya. Yesuslah yang layak mendapat semua kemuliaan bagi kita. Kita mau senantiasa bersungguh-sungguh memuji Tuhan, karena Tuhan senantiasa membuktikan karyanya yang indah bagi kita semuanya. Kita yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bukti karyamu nyata, amin. Dari hari ke hari,
Silakan duduk. Sebentar kita akan memberikan persembahan bagi nama Tuhan. Kita memberikan yang terbaik bagi kemuliaan namanya. Saya minta Mbak Nafa pimpin doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu pada kami. Hingga pada pagi hari ini kami boleh kembali berkumpul untuk memuji memuliakan nama-Mu, terlebih lagi untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan berkat-Mu yang ada pada kami. Kiranya Kau sucikan, Kau kuduskan persembahan kami ini hingga boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh menjadi dupa yang harum bagi-Mu Tuhan. Kau berkati yang sudah memberi maupun yang belum bisa memberi. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Hanya ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Semuanya Tuhan mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Kita mau senantiasa hanya berpegang kepada Tuhan. Kita mau senantiasa cinta kepada Tuhan sampai saatnya akhir kita. Tuhan mendapati kita tetap setia, karena janji Tuhan itu seperti fajar yang tidak pernah terlambat, senantiasa menolong kita. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat
dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tak betapa dalam Janji-Mu seperti fajar yang bersinar, Tuhan, tidak pernah terlambat untuk memberikan pertolongan, Bapa. Ampuni setiap dosa salah kami, Kau kuduskan kami, Bapa. Urapi kami hamba-Mu, urapi seluruh jemaat-Mu, Bapa. Sehingga setiap benih firman yang kami dengar, yang kami tabur pada pagi hari ini boleh senantiasa menjadi rema bagi kami segalanya, Bapa. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pagi hari ini. Terima kasih, Bapa. Kami akan sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya menyambut firman Tuhan katakan bersama, amin. Puji Tuhan. Shalom. Sehat. Puji Tuhan, luar biasa Tuhan ya. Walaupun dalam cuaca yang ekstrim ya, tidak menentu, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya saat ini kalau Tuhan masih memperkenankan kita untuk datang kepadanya, mendengar firman-Nya, itulah anugerah dan karunia Tuhan yang luar biasa ya. Puji Tuhan, kalau pada minggu-minggu ini ya banyak sekali yang sakit ya. Tapi kita percaya, puji Tuhan ya, Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada
saudara kita yang dalam kondisi sakit ya. Karena kami percaya dalam keadaan apapun kita tetap bersyukur kepada Tuhan ya. Jangan pernah mengeluh, karena saat kita sedang diproses oleh Tuhan, banyak hal yang terjadi atas hidup kita. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Minggu yang pertama firman Tuhan katakan kita harus saling mengampuni, saling mengasihi, saling mengingatkan. Kaum wanita mengingatkan kepada kita segalanya supaya hidup kita senantiasa boleh menabur yang baik ya, walaupun itu bukan dengan uang atau apa, tapi kita mau belajar menabur dan menabur, karena benih sudah diberikan kepada kita, benih itu kita harus tabur ya. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kembali kita akan belajar dalam firman Tuhan, hidup rendah hati ya. Dalam tahun 2022 ini ya, kita mau saling mengasihi, saling mengingatkan dan saling mengampuni, dan kita mau saling menabur ya, menabur hal yang baik ya. Jangan deder yang tidak baik, tapi kita mau menabur yang terbaik. Satu hal saat ini Tuhan inginkan, hidup kita rendah hati ya. Kita akan baca sama-sama Lukas pasal 14 ayat yang ke-11. Lukas pasal 14 ayat yang ke-11. Ya. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan ya. Kita secara manusia ya, kita manusia siapapun lah ya, dari anak-anak, dari remaja, dari dewasa, orang tua, lansia, kita secara naluri kita semua ingin dihormati ya. Kita semua ingin dihormati dan kita ingin dihargai. Manusia itu harganya berapa sih? 1.000 ya, nyuwun sewu ya, seperti itu. Tapi Tuhan menginginkan kepada kita sekaliannya Bapak Ibu yang dikasih. Karena itu manusia yang dikatakan dalam firman Tuhan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita mau belajar ya, merendah hati ya, enggak sombong ya. Kita mau belajar rendah hati, karena orang yang sombong itu dibenci oleh Tuhan. Tuhan enggak suka ya orang yang sombong. Secara manusia memang kita manusia yang hidup di dalam dunia ini ya, dari anak-anak, dewasa, orang tua sampai lansia, semua pengen dihargai, semua pengen dihormati ya. Tapi satu perkara Tuhan inginkan di dalam hidup kita melalui kebenaran firman Tuhan, biarlah kita mau senantiasa rendah hati. Karena orang yang meninggikan dirinya akan direndahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita mau belajar sama-sama lah ya, dalam jemaat yang ada ini, biarlah kita mau senantiasa rendah hati. Wis masih dilokno sembarang, wis tenang aja ya, nggak direken sudah ya. Langsung Tuhan aja diolok-olok aja, beliaunya tidak apa ya, tidak membalas ya olok-olokan itu dengan olokan, enggak. Tapi ada satu kerendahan hati. Pak, kita akan melihat Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 9. Katakan dalam firman Tuhan, kerendahan hati itu sebenarnya adalah sifat bijaksana dalam diri seseorang ya. Kalau kita rendah hati, maka itulah kita dijadikan orang-orang yang bijaksana. Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 9. Bisa bantu kah?
Saya ini rotok. Demikian firman Tuhan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Perhatikan, walaupun, sebentar Mas, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya. Lanjut. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Siapa tahu ini? Siapa kira-kira? Tuhan Yesus. Ya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Padahal dia Allah. Ya, dia merendahkan dirinya untuk manusia. Silakan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sebab Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saat kita mempelajari firman Tuhan ini ya, Tuhan itu luar biasa. Saat beliaunya menjadi sama seperti manusia ya, dia mengosongkan dirinya dan merendahkan dirinya dan dia taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Ini contoh yang luar biasa kerendahan hatinya Tuhan. Ya, dia berontak, dia tidak sombong, enggak lah ya. Dia merendahkan dirinya hanya untuk manusia. Mari kalau Tuhan sudah mencontohkan dirinya, ya merendahkan dirinya serendah-rendahnya sampai dia mati di atas kayu salib. Yang 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Luar biasa ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Luar biasa ya. Kalau Tuhan Yesus merendahkan dirinya, maka yang mengangkat siapa? Bapaknya. Firman Tuhan tadi katakan yang pertama, bahwa barang siapa meninggikan dirinya, dia akan direndahkan. Tapi barang siapa merendahkan dirinya, dia akan ditinggikan. Ya. Seperti Tuhan Yesus, dia sangat-sangat merendahkan dirinya. Akhirnya dikatakan dia dan mengaruniakan kepada nama di atas segala nama. Ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seringkali kita manusia ini nggak sadar ya. Kesombongan seringkali ada dalam setiap kita. Ya, ini namanya naluri manusia, saya katakan tadi ya, semua pengen dihormati, semua pengen dihargai, semua dan semuanya. Tapi Tuhan enggak lah ya. Dia sangat merendahkan dirinya sampai mati di atas kayu salib. Akhirnya dia dimuliakan. Bapak Ibu, saya heran ya, kalau ada manusia-manusia yang masih sombong, ya, menganggap dirinya itu lebih daripada yang lain. Ya, kita ini siapa? Ya, kita ini tidak ada harganya di mata Tuhan. Tapi Tuhan sangat mengasihi kita, sehingga kita diangkat menjadi anaknya. Saat kita sudah diangkat menjadi anaknya, jangan sampai kita sombong. Satu hal ya, satu contoh aja lah ya. Umpama saya diangkat jadi anaknya Pak Presiden ya, paling saya bisa petantang-petenteng ya, yang kayak apa gitu ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya sangat terkesan dengan anak-anaknya Pak Presiden ya.
Karena anak-anaknya ini sangat memberi contoh satu kerendahan hati yang luar biasa. Ya. Pak Presiden pun juga seperti itu. Lawang manusia yang sudah punya pangkat aja, yang sudah punya kedudukan yang luar biasa aja, dia mau rendah hati. Diolok, dihina, dihujat, dia tetap ya melayani rakyatnya dengan sukacita. Kita ya diolok sedikit aja sudah sakit hati. Ya. Gak suka. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau belajar seperti Tuhan Yesus. Ya, saat dia diolok, saat dia direndahkan, dia tetap mengasihi manusia. Ya, mari kita mau belajar rendah hati, jangan ada yang sombong lah ya. Orang yang sombong itu musuhnya Tuhan. Kenapa? Malaikat Lucifer itu dijatuhkan ke bumi karena kesombongannya kepingin menyamai seperti Allah. Orang yang sombong itu akan jatuh, saudaraku. Ya. Kita ini siapa? Kita ini tidak ada apa-apanya. Saya suka ya, kalau jemaat ini rendah hati. Ya. Tapi sini tidak ada kok ya yang sombong. Ya. Paling ada ya 1-2 gitu aja ya. Semua rendah hati. Ya. Karena kita percaya saat kita merendahkan hati kita, kita akan ditinggikan oleh Tuhan. Saya percaya itu ya. Hal-hal yang seringkali tidak terduga ya, sebagai manusia biasa, kita kan seringkali saat kita salah mengakui kesalahan kita mau enggak. Saya terkesan dengan beliaunya ya, hambanya yang sudah dipanggil Tuhan. Beliau ini walaupun tidak salah ya, dia sangat-sangat luar biasa datang kepada orangnya minta maaf. Ya. Coba kita akan melihat dalam Amsal Sulaiman pasal 28 ayat 13. Amsal 28 ayat yang ke-13. Tanda orang yang punya kerendahan hati ya, seperti kita mencontoh Tuhan Yesus, kita melihat di dalam Amsal 28 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amin. Ini artinya apa? Mengakui kesalahannya. Orang yang mengakui kesalahannya, tandanya orang itu adalah orang yang rendah hati. Ya, seringkali kan enggak ya, manusia sudah salah, ya disalahkan enggak mau, sombong lagi. Ya, Tuhan enggak suka. Tuhan suka yaitu tanda orang yang punya kerendahan hati, yaitu berani mengakui kesalahan. Iya, saya salah, ya. Saya minta maaf. Anak kecil kan gitu ya. Saat dia melakukan kesalahan, ya, dia pasti akan berkata, "Iya, Ma. Iya, Uti, saya salah, minta maaf." Ya. Tapi enggak dengan manusia-manusia yang sombong, ya. Dia salah, disalahkan tambah ngamuk. Tapi Tuhan inginkan kepada kita, saat kita ada kerendahan hati, kita mau mengakui kesalahan kita. Iya, saya salah, saya minta maaf. Saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu, yang melanggar firman Tuhan. Saya salah, saya minta maaf. Saudaraku, ini tandanya orang yang rendah hati. Tapi orang yang sombong tidak akan mungkin mau mengakui kesalahannya, tidak. Tidak akan mau. Saat dia disalahkan, ini kayak ular ya. Kayak wanita Hawa ini saat disalahkan, oh Adam dulu ya, Adam disalahkan, ini loh wanita ini yang kasih saya buah.
Terus wanita ini loh ular yang nyuruh saya. Jadi tidak berani mengakui kesalahannya. Melempar kesalahan kepada orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita sebagai orang-orang yang dikasih oleh Tuhan, ya, anak-anak Tuhan yang dicintai oleh Tuhan, jemaat GKN Immanuel yang dicintai oleh Tuhan, mari kita mau berani mengakui kesalahan kita. Iya, saya salah, saya minta maaf. Ya, saya senang kalau ada seorang yang ditegur, kamu lakukan ini, iya Bu Lukas, saya salah, saya minta maaf. Luar biasa. Bukan pujian dari saya saja, Tuhan memuji. Tuhan yang disuruh, anakku luar biasa. Dia mau mengakui kesalahannya. Puji Tuhan. Jemaat di sini saya enggak mau ya seperti itu. Semua mau ada satu kerendahan hati. Satu dengan yang lainnya. Ya. Jangan sampai kita sudah salah, disalahkan, tambah ngamuk. Tapi saat kita melakukan kesalahan, kita mau mengakui, iya saya salah. Itulah tandanya orang yang rendah hati. Yang kedua, Amsal 27 ayat 17. Amsal 27 ayat yang ke-17, mau belajar dan diajar. Demikian firman Tuhan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ya, proses belajar dan diajar itu tidak hanya melalui sekolah sekuler ya, tapi saat kita di gereja pun seperti itu. Firman Tuhan katakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi saat kita diproses oleh Tuhan melalui saudara-saudara kita yang ada di gereja ini, firman Tuhan katakan ini adalah belajar. Mau diajar dan mau belajar. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ya. Jadi jangan heran ya, kalau kita di dalam gereja ini ada satu yang enggak suka rasanya itu kok seperti ini, itu didikan dari Tuhan, mengajar kita supaya kita mengerti namanya satu kerendahan hati. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Inilah proses belajar dan mau diajar. Kalau orang enggak mau diajar, ya, saat ada benturan dengan temannya sesama gereja, dia akan purik, dia akan marah. Tapi orang yang mau diajar oleh Tuhan, ya, saat ada benturan dengan temannya, oh ini didikan dari Tuhan, supaya saya mau diajar. Saya katakan kepada seseorang, kenapa sih kamu kok ke gereja ini padahal dia sudah menjelekkan kamu, sudah memfitnah kamu, sudah. Saya kepingin supaya mereka juga dipermalukan. Kenapa? Mereka akan malu sendiri karena saya walaupun difitnah, diapakan, saya tetap beribadah. Ini namanya besi menajamkan besi. Saat kita ada benturan satu dengan yang lainnya, itu kita sedang diproses oleh Tuhan. Kita sedang diajar oleh Tuhan. Kita mau belajar di dalam gereja ini. Bukan belajar hanya di sekolahan saja. Di sekolahan kan seringkali banyak yang sekolah-sekolah ini. Pasti ada kesalahpahaman dengan teman-temannya. Ini juga seperti itu, saudaraku. Kita mau, jangan sampai saat kita diproses oleh Tuhan melalui teman-teman kita, lalu kita purik,
lalu kita mengundurkan diri, lalu kita macam-macam dan macam-macam. Tuhan gak suka. Saat kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang baik, mau ada satu kerendahan hati, kita mau belajar dan mau diajar oleh Tuhan. Saat kita mau belajar dan mau diajar oleh Tuhan, maka hati kita ini tambah hari tambah baik, tambah lunak, ya, tambah, karena kita ini dikendalikan oleh Tuhan. Saat kita dikendalikan Tuhan, nggak enak, kita maunya berontak. Tapi firman Tuhan katakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi jangan ya, kalau ada kesalahpahaman antara pelayan satu dengan yang lain, antara jemaat satu dengan yang lain, ini namanya sedang belajar dan mau diajar oleh Tuhan. Saat kita mau belajar dan diajar oleh Tuhan, itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita, supaya hidup kita makin hari makin baik, makin hari makin diperkenan oleh Tuhan. Haleluya. Lanjut. Amsal 28. Amsal 18 ayat 12. Saya enggak terlalu panjang ya menyampaikan. Amsal 18 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Ya, sama-sama jam. Pak Haji. 2, 3. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Luar biasa. Ya, Amsal Sulaiman ini luar biasa. Ya, tinggi hati mendahului kehancuran. Sudahlah ya. Orang yang sombong tidak akan mungkin berdiri terus, pasti akan hancur. Pasti itu. Ya, sudah banyak contoh lah ya. Tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Beliaunya ya, saya suka ya. Walaupun beliau nggak salah, tapi beliau mau datang kepada orang yang menyakiti. Ini proses yang luar biasa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Saat kita ada satu ketinggian hati, kesombongan, maka kita akan hancur. Sudahlah, lambat laun orang yang sombong itu tidak akan bertahan berdiri terus, tidak. Ya. Tapi dia akan hancur. Tapi orang yang rendah hati, orang yang mau ada satu kerendahan hati mendahului kehormatan. Saat kita ada satu kerendahan hati, ya, kita akan mendapat kehormatan. Saya ingat ya, Pak Lukas ini sukanya kepada mereka-mereka yang biasa ke pasar, paling tahu ada orang yang duduk-duduk di situ ya. Ada banyak orang ya, namanya karakternya juga masing-masing berbeda ya. Tapi beliaunya itu senang duduk di situ sambil cerita-cerita. Cerita apa? Kebaikan Tuhan. Bukan frontal, Tuhan Yesus itu baik, percaya kepada Tuhan. Enggak, tidak seperti itu. Ya. Beliaunya ceritanya Tuhan Yesus itu baik. Isa Al-Masih itu baik. Sampai sekarang itu masih diingat oleh mereka-mereka itu. Bu, Pak Pastor teng pundi. Mereka itu enggak tahu kalau Pak Lukas itu sudah dipanggil. Sudah dipanggil Tuhan. Dia katakan innalillahi. Pak Lukas itu orangnya begini. Pak Pastor itu orangnya begini, Bu. Ya. Kenapa? Dia mau bergaul dengan orang-orang yang ada di pasar-pasar itu. Kenapa? Menceritakan kasih kemurahan Tuhan.
Kalau orang udahlah ya, kalau sebagai hamba Tuhan yang atasan-atasan itu ya, mungkin nggak akan mau ya dia bergaul dengan mereka-mereka yang di pasar-pasar itu. Tapi beliaunya itu orang yang sangat rendah hati. Saudaraku, sampai sekarang itu orang-orang yang dikasih sepatu, dikasih baju sama Pak Lukas itu, dikasih jas ya, itu masih ingat. Sepatu niku Bu, nek kula buwuh kula damel. Saking sinten? Saking Pak Pastur. Ya, saudaraku, saya kepengen anak-anak saya itu meniru apa yang sudah dilakukan oleh bapaknya. Jadi ke pasar itu bukan apa-apa ya, apa-apa enggak. Kalau orang itu kelihatannya susah ya. Kalau Pak Lukas cerita, dia bukan cerita saja, pasti dia berikan sesuatu sama mereka. Makanya diingat Pak Pasir itu orang baik. Saudaraku? Jadi saat ibadah wanita itu kita menabur. Bukan menabur hanya uang saja, tapi menabur kebaikan juga kepada mereka-mereka yang sangat membutuhkan kita. Nasihat, apalah ya. Itu yang menjadikan hidup kita senantiasa menjadi orang-orang yang dihormati. Bukan mencari hormat, tapi mereka yang menghormati. Karena kita ada satu kerendahan hati. Sudahlah ya, orang yang sombong tidak akan bertahan lama. Kita lihat aja. Kita lihat ya, orang yang sombong tidak akan bertahan lama. Dia pasti akan hancur. Ya. Nah, itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mau belajar. Ada satu kerendahan hati dalam hidup kita. Dalam tahun-tahun 22 ini, Tuhan inginkan hidup kita. Minggu pertama Tuhan ajarkan untuk kita saling mengasihi, saling mengingatkan, saling mengampuni, saling menabur, dan saat ini saling ada satu kerendahan hati satu dengan yang lain. Amin. Tuhan berkati kita segalanya. Seperti wanita mengasihimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik padaku.
sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Ajari kami untuk menjadi orang-orang yang senantiasa memiliki kerendahan hati, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Engkau Tuhan. Apa yang bisa kami sombongkan Tuhan? Tidak ada, karena semuanya ini milik Engkau. Engkau menitipkan semuanya pada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan akan senantiasa memberikan iman yang bertambah dan bertumbuh buat kami ya Bapa, agar kami boleh menjadi orang-orang yang semakin setia kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, urap memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih. Memberkati juga jemaat-Mu ya Tuhan, yang saat ini sudah mendengarkan firman-Mu, yang saat ini sedang mendengarkan firman-Mu melalui YouTube juga Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya serahkan. Terima kasih untuk firman yang disampaikan oleh Ibu Gembala. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Kita semuanya berlipat kali ganda. Kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Selasa ada kebaktian doa jam 5 sore di tempat ini seperti biasa. Juga hari Kamis ada ibadah kesaksian dan doa online ya di YouTube jam 6 pagi. Juga kembali hari Minggu kita boleh datang kembali tempat ini untuk merayakan ibadah raya seperti saat pagi hari ini. Dan yang paling penting kita mau senantiasa menjaga protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan memakai sabun, hand sanitizer, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Kita pujikan El Shaddai. El Shaddai. Mulia
sudah memimpin ibadah raya dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah setiap apa yang sudah kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, Tuhan berkati. Jemaat-Mu yang sudah berkorban maupun yang belum bisa berkorban, Tuhan pun juga memberkati mereka. Terima kasih Bapa, kami percaya saat ini Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam kondisi kurang baik karena masih sakit Tuhan. Biarlah Engkau akan lawat mereka masing-masing Tuhan, maupun yang ada di rumah, ada di tempat ini, Tuhan juga akan lawat siapapun yang sakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan berikan kesembuhan. Terima kasih Bapa, yang hari ini berulang tahun, Tuhan juga memberikan kekuatan, panjang umur, dan Tuhan senantiasa mau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, yang juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati saudara-saudara kami yang terkena bencana alam. Engkau akan tolong mereka, Engkau akan lawat mereka, dan Tuhan akan memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Saya juga berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa negara kami yang kami cintai. Tuhan, Kau pulihkan dari keadaan COVID ini. Kami percaya semua seizin Tuhan, Kau berikan kekuatan kepada kami semuanya. Tuhan, kami berdoa juga untuk para pemimpin kami, Presiden, Wakil Gubernur, Bupati, Wali Kota, Muspika, Kepala Desa, RT, RW, baik Polri, ABRI, oh Tuhan, TNI, tim keamanan, tim kesehatan, tim hukum, baik DPR, MPR, Tuhan berkati semuanya. Berikan roh takut akan Tuhan, tidak ada korupsi Tuhan, sehingga Indonesia ini boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Saya juga berdoa, biarlah sebentar anak mau pulang, Tuhan lindungi sertai, tutup bungkus dengan kuasa-Mu, tiba di rumah masing-masing dengan keadaan selamat. Baik kami melayani selanjutnya, Tuhan juga memberkati. Biarlah Bapak apa yang kami lakukan melalui YouTube, Tuhan akan berkati menjangkau banyak orang untuk percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau ajar kami doa Bapak kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, mari kita mau tadahkan tangan kita dan hati kita minta berkat dari Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus memberkati kami segalanya, baik berkat jasmani, berkat rohani, berkat kesehatan, berkat keuangan, berkat kedamaian, berkat sukacita, berkat mujizat terjadi atas kami mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Kami mohonkan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin. Tuhan berkati.